Assalamualaikum warga seluruh Banten. Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Hari Santri Nasional, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar ikuti pembacaan 1 miliar sholawat nariyah. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengikuti pembacaan 1 miliar sholawat nariyah secara nasional di kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Provinsi Banten di Jalan Raya Jakarta, Kampung Kemang, Kelurahan Perancangan, Kota Serang, Sabtu malam 21 Oktober 2023. Kegiatan ini merupakan bagian dari Hari Santri Nasional 2023. Menurut Al-Mukhtabar, kegiatan itu bagian dari silaturahmi antara ulama dengan umaro, sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi stabilitas daerah yang aman dan tentram. Kita merayakan Hari Santri Nasional. Hari Santri bagian dari kita membulatkan tekad untuk Indonesia merdeka pada waktu itu, ungkap Al-Mukhtabar. Dikatakannya, para kiai dan santri turut menghantarkan kemerdekaan Indonesia. Santri tidak hanya mengantarkan kemerdekaan Indonesia, santri juga terus mengisi kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Pemerintah Provinsi Banten dukung penuh penanganan kebakaran TPSA Rawakucing. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengerahkan BPBD Provinsi Banten membantu memadamkan kebakaran TPSA Rawakucing, Kota Tangerang. Tim BPBD Provinsi Banten terjun bantu pemadaman kebakaran TPSA Rawakucing sejak Jumat 20 Oktober kemarin. Al-Mukhtabar juga berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen TNI Suharyanto. Melihat kondisi kebakarannya meluas, kita ajukan bantuan waterbombing ke BNPB. Hanya saja karena helikopternya masih berada di luar sehingga belum bisa langsung ke lokasi. Tapi secepatnya itu akan dilakukan, kata Al-Mukhtabar, Sabtu 21 Oktober 2023. Untuk mencegah kebakaran yang terus meluas, Al-Mukhtabar sudah memerintahkan tim BPBD Provinsi Banten untuk melakukan upaya pemadaman dan memutus jalur api agar tidak meluas. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar tanda tangani fakta integritas penanganan hukum perusahaan pertambangan. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menandatangani kesepakatan bersama dan fakta integritas penegakan hukum perusahaan pertambangan pada objek pasca tambang antar Kapolda Banten Irjen Polisi Rudi Herianto Adi Nugroho, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Didik Farhan Ali Syahdi, serta Inspektur Pertambangan Kementerian ESDM Hari Nurdiansyah di ruang pertemuan Markas Kepolisian Daerah Banten di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Banjarsari, Kota Serang, Jumat 20 Oktober 2023. Al-Mukhtabar mengaku pihaknya sangat memerlukan kolaborasi multipihak dalam menegakkan hukum perusahaan pertambangan pada objek pasca tambang, dalam hal ini Polda Banten dan Kejati Banten. Pemerintah daerah tentu memerlukan kolaborasi pentahelik dalam menegakkan hukum. Melalui Polda Banten, Kejati Banten, dan segenap jajaran kita bisa mendapatkan apa yang menjadi konteks teknis dari kerangka kerja pengelolaan pertambangan itu sendiri. Dikatakannya, melalui kesepakatan bersama ini diharapkan dapat menghasilkan pertambangan yang dikelola dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, penata kelolaan hingga berkaitan dengan reklamasi tata kelola lingkungan atau mengembalikan area bekas tambang dalam kondisi aman dan produktif. Pemerintah Provinsi Banten terus dorong hilirisasi sektor industri. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan pemerintah Provinsi Banten terus mendorong hilirisasi pada sektor industri, baik industri besar maupun kecil menengah. Tujuannya untuk memberikan nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Pemerintah daerah melalui berbagai event terus mendorong kegiatan hilirisasi untuk sektor industri baik yang telah ada di Provinsi Banten maupun yang ingin masuk ke Provinsi Banten. Demikian dikatakan Al-Mukhtabar usai membuka Banten Business Forum and Investment Award 2023 di AIS BSD Kabupaten Tangerang Kamis 19 Oktober 2023. Dikatakan Al-Mukhtabar, investasi di Provinsi Banten terus meningkat, bahkan pada realisasi investasi di Provinsi Banten pada tahun 2022 mencapai 80,2 triliun atau naik 38,41% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 57,96 triliun. Al-Mukhtabar menjelaskan selain melakukan berbagai inovasi, pihaknya juga memberikan kemudahan untuk pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Provinsi Banten. Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing semuanya dipermudah. 1.000 benih ikan nila ditebar untuk penanganan stunting. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar bersama Wali Kota Serang Syafruddin tebar 1.000 benih ikan nila di kolam kebun Aku Hatinya PKK yang berada di lingkungan Sepang Baru, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Jumat 20 Oktober 2023. Kegiatan itu merupakan bagian dari kampanye Gerakan Masyarakat Makan Ikan atau Gemar Ikan, tim penggerak PKK Provinsi Banten dalam rangka pencegahan stunting. Selain menggencarkan gerakan makan ikan dan tebar benih ikan, dalam kunjungan itu Al-Mukhtabar bersama rombongan juga melakukan penanaman pohon dan panen cabai merah di kebun Aku Hatinya PKK.
Ini sebagai upaya kita melestarikan alam. Ikan juga penting sekali bagi anak-anak untuk tumbuh kembangnya, sehingga nanti kalau sudah besar bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar sini, ujar Al-Muktabar. Al-Muktabar juga berkomitmen jika pemerintah Provinsi Banten akan terus bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan berbagai program penanganan stunting. Pemerintah Provinsi Banten optimis angka stunting tahun 2023 akan kembali turun. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan pemerintah Provinsi Banten optimis angka stunting Provinsi Banten tahun 2023 akan kembali turun karena pemerintah hadir dalam penanganan stunting. Demikian disampaikan Al-Muktabar saat meninjau layanan Posyandu Sepa 3 pada kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di lingkungan Sepang Baru, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Jumat 20 Oktober 2023. Dikatakan Al-Muktabar berdasarkan ketentuan kini PKK dan pos pelayanan terpadu atau Posyandu sudah terintegrasi. Al-Muktabar juga mengapresiasi para kader Posyandu dan kader PKK yang telah bersama pemerintah dalam penanganan anak stunting. Masih menurut Al-Muktabar, pada tahun 2022 angka stunting di Provinsi Banten turun 4,5% menjadi 20% dari 24,5 di tahun 2021. Dirinya optimis angka stunting Provinsi Banten di tahun 2023 bisa turun sama dengan tahun 2022, yaitu di angka 4,5%, mendekati target 14% di tahun 2024. Dia berharap pada tahun 2023 capaian stunting sudah mendekati 14%. Nah, warga seluruh Banten, itu tadi Banten Sepekan yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Wassalamualaikum.